Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rika Ayu Rahmasuci. Saya dari kelas Manajemen Reguler F dengan NIM 34022100189. Di sini saya akan membuat tutorial, yaitu membuat tutorial Net Present Value dan Internal of Return. Nah, di sini saya sudah membuat tabel-tabelnya terlebih dahulu. Nah, di sini kita akan masuk ke net present value. Nah, di sini saya sudah menulis cash flow-nya, hasilnya seperti ini. Kita ngambil dari payback, periode, dan average. Nah, kita tarik sampai bawah. Lalu, buat diskon faktornya, yaitu rumusnya sama dengan garis miring dalam kurung 1 ditambah dolar, ki dolar 3 tutup kurung, tanda kutip, N5. Nah, lalu kita tarik sampai bawah. Nah, buat present value, hasilnya dari mana? Nah, hasilnya itu dari cash flow dikali diskon faktor, dan hasilnya seperti ini. Lalu kita tarik sampai bawah. Nah, selanjutnya untuk mengetahui total present value bagaimana? Kita klik auto zoom, lalu kita klik zoom, lalu kita klik enter, dan seperti ini hasilnya. Dan selanjutnya untuk mengetahui net present value hasilnya bagaimana? Kita klik sama dengan, lalu kita klik yang ini, yang total present value dikurangi initial investment, lalu kita klik enter. Dan hasilnya seperti ini. Selanjutnya kita akan lanjut ke mesin B. Nah, buat yang mesin B yaitu totalnya itu cash flow-nya itu seperti ini. Kita ngambil dari payback, periode, dan average. Dan hasilnya seperti ini. Dan buat diskon faktor seperti ini hasilnya, yaitu rumusnya sama-sama yang tadi, yang mesin A. Dan buat present value hasilnya itu dari mana? Dari cash flow dikali diskon faktor, dan hasilnya seperti ini. Selanjutnya kita tarik sampai bawah yang cash flow, lalu kita klik yang diskon faktor, kita tarik sampai bawah, dan buat present value kita tarik sampai bawah. Dan hasilnya seperti ini. Dan untuk mengetahui total present value, kita klik auto zoom, lalu kita klik zoom, lalu kita klik enter, dan seperti ini rumusnya. Dan selanjutnya, untuk mengetahui nilai sisa 5 tahun ke depan, yaitu sama dengan 5,000,000 dikali dalam kurung 1 ditambah V3 tutup kurung tanda kutip 5 enter, dan hasilnya seperti ini dari nilai sisa 5 tahun ke depan. Dan selanjutnya untuk mengetahui net present value adalah kita klik sama dengan, lalu kita klik total present value, lalu kita kurangi, kita klik yang ini dia investment, lalu kita klik enter, dan hasilnya seperti ini. Selanjutnya kita akan masuk ke IRRA. Nah, buat IRRA yaitu tabelnya seperti ini. Nah, kita udah mengetahui cash flow-nya, yaitu hasil dari yang tadi juga sama ya, sama yang net present value. Dan diskon faktornya hasilnya seperti ini, dan present value-nya seperti ini. Nah, kita akan tarik cash flow-nya sampai bawah. Dan buat diskon faktornya juga sama, kita tarik sampai bawah. Dan buat present value-nya kita tarik sampai bawah. Dan hasilnya seperti ini. Dan untuk mengetahui total present cash flow-nya, kita klik auto zoom, lalu kita klik zoom, lalu kita klik enter. Dan seperti ini hasilnya. Dan untuk mengetahui net present value, yaitu sama dengan kita klik yang ini, lalu kita kurangi, lalu kita klik
yang initial investment, lalu kita klik enter. Dan seperti ini hasilnya. Selanjutnya, buat mesin B yang IRR, dan ini hasil cash flow-nya, kita copy yang tadi, lalu buat discount faktornya itu sama, dan buat present value-nya itu hasil dari cash flow dikali discount faktor, dan hasilnya seperti ini. Lalu kita klik yang cash flow, tarik sampai bawah, dan buat discount faktor juga sama, kita tarik sampai bawah. Dan buat present value kita sama, tarik sampai bawah. Nah, buat total present cash flow, untuk mengetahui hasilnya, kita klik auto sum, lalu kita klik sum, lalu kita klik enter. Dan seperti ini hasilnya. Dan untuk mengetahui net present value-nya, yaitu kita klik sama dengan, lalu kita klik ini, yang total present cash flow-nya dikurangi, kita klik yang initial investment. Lalu kita klik enter. Dan hasil dari tadi yang mesin B, yaitu dari IRRA, itu adalah net present value-nya hasilnya seperti ini. Tapi yang mesin B ininya itu net present value-nya itu harus 0. Bagaimana caranya? Nah, kita akan klik yang tingkat bunganya, yaitu 38,9533%. Lalu enter. Nah, kita klik lagi, kita diperkecil supaya 0. Nah, hasilnya itu net present value itu adalah 0. Nah, selanjutnya, buat IRR aktualnya, kita klik sama dengan, lalu kita klik yang 39%, lalu kita klik enter. Nah, selanjutnya, buat IRR estimate-nya, yaitu adalah sama dengan, kita klik yang 15%, lalu kita klik enter. Nah, jadi keputusannya itu adalah, yaitu kita tulis diterima. Dan seperti ini hasil dari IRR A. Selanjutnya kita akan lanjut ke IRR B. Nah, kita akan melanjutkan ke IRR B. Dan di sini seperti ini bagian dari IRR B. Nah, di sini cash flow-nya juga sama. Saya sudah mengsalin yang cash flow yang bagian IRR yang tadi. Dan ini tampilan buat IRR bagian B. Nah, buat cash flow IRR bagian B itu, yang bagian mesin A itu seperti ini. Hasilnya yaitu 12, 6, 6, 6, 6, 6, 6, 7. Dan diskon faktornya ini seperti ini hasilnya, dan present value-nya seperti ini hasilnya. Nah, selanjutnya kita akan tarik sampai bawah buat cash flow-nya. Selanjutnya buat diskon faktornya kita tarik sampai bawah. Dan buat present value-nya juga kita sama tarik sampai bawah. Nah, seperti ini hasilnya. Nah, selanjutnya buat mengetahui total present cash flow-nya itu kita klik auto zoom, kita klik zoom, lalu kita klik enter. Nah, untuk mengetahui net present-nya itu sama dengan kita klik total present cash flow-nya, lalu dikurangi, lalu klik yang initial investment-nya, lalu kita klik enter. Nah, selanjutnya dan buat yang mesin B, IRR bagian mesin B seperti ini hasilnya juga sama.
dan discount faktornya juga seperti ini hasilnya, dan present value dan hasilnya seperti ini. Nah, kita tarik sampai bawah. Nah, dan buat discount faktor juga sama, kita tarik sampai bawah. Dan buat present value-nya kita tarik sampai bawah. Dan seperti ini hasil dari mesin B IRR bagian B. Nah, untuk mengetahui total present cash flow-nya yaitu kita klik auto sum, lalu kita klik sum, lalu kita klik enter. Dan seperti ini hasilnya. Nah, untuk mengetahui net present mesin B yaitu sama dengan kita klik yang total present cash flow-nya, lalu kita kurangi, lalu kita klik yang initial investment, lalu kita klik enter. Nah, tapi seharusnya yang bagian mesin B itu harusnya itu 0. Bagaimana caranya? Nah, kita klik klik yang tingkat bunganya. Nah, kita akan ubah yaitu menjadi 2789047%. Dan itu hasilnya seperti ini, yaitu 28%. Nah, tapi seharusnya ini net present value-nya itu harusnya 0. Nah, lalu kita akan dibenarkan. Nah, seperti ini. Nah, seperti ini hasil mesin B yang tadinya 15%, sekarang menjadi 28%. Itu dari mana? Nah, jadi kita akan ubah yaitu menjadi 27.89047%. Dan seperti itu. Hasilnya itu adalah 28% buat tingkat bunganya. Dan buat net present value-nya itu adalah 0. Nah, buat IRR-nya kita akan isi yaitu sama dengan kita klik yang 28%, lalu kita klik enter. Nah, buat IRR estimate, kita klik sama dengan, kita klik yang 15%, lalu kita klik enter. Dan buat keputusannya, kita klik diterima. Seperti ini. Seperti ini hasilnya. Nah, jadi saya sudah menjelaskan bagian net present value dan IRR bagian A dan IRR bagian B. Nah, cukup sekian yang saya sampaikan. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.